Preview. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat terkasih dimanapun berada. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Paskah, terutama bagi jemaat atau simpatisan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah melalui media daring atau online di kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Kami menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan kiranya kita dapat mengikutinya dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Paskah Minggu
12 April 2020 ini akan dilayani oleh seluruh presbiter dan panitia Paskah dengan memperhatikan protokol social distancing yang ada. Pemberita firman pada ibadah Paskah ini adalah Pendeta Robert Willem Martin dengan tema Allah Memberi Hidup. Pagi-pagi buta ataupun malam sepi, terang benderang ataupun gelap ngeri, kemanusiaan kita sering terganggu dengan perasaan takut. Seberapa besar ketakutan dapat menghantui kita, dan serta kita tidak merasa nyaman dan terganggu. Rasa ketakutan dapat membuat kita tidak bisa berpikir baik. Ada emosi yang tidak bisa dikuasai, ada yang berkaitan dengan kesehatan, dan beberapa banyak yang lain. Rasa takut pun dapat merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan, membuat jarak yang semakin panjang, yang berakibat kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan atau merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Ada orang yang mengalami keputusasaan dalam hidupnya, sehingga harapannya sirna. Dalam kisah ini, perempuan datang ke kubur untuk merempah-rempahi tubuh Yesus yang baru meninggal. Mari ulang dan dengar kembali tentang Yesus. Dia telah mengalahkan maut, sehingga kita tidak lagi menjadi takut. Para kaum perempuan di dalam berikut bacaan pada saat ini menunjukkan tindakan yang tepat
Mereka melawan ketakutan serta menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan Yesus. Paskah merupakan momentum yang tepat bagi kita umat-Nya untuk menyingkirkan rasa takut dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga berdamai, haleluya. Allah sang bersyukur, haleluya. Muliakan karya kasih-Nya haleluya. Kemenangan-Nya haleluya. Sudah selamat terlihat, haleluya. Tegaklah kita Saudara-saudaraku yang saat ini sedang bersekutu di rumah masing-masing, mari kita mulaikan ibadah perayaan Paskah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jam sembahyang saat ini kita dibimbing Matius 20 ayat 19 yang berbunyi demikian. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia dibangkitkan.
terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kiranya melimpah atasmu juga. Ya Yesus, sumber hidup kami, yang telah meniti jalan kesengsaraan Via Dolorosa hanya untuk membayar hutang dosa kami. Sungguh kami malu akan kekejian, akan kelalaian kami ya Bapa. Dalam kelemahan kami mengingat kesakitan yang Engkau rasakan, air dan darah yang keluar dari lambungmu, kulit yang robek dan berdarah karena mahkota duri di kepalamu, tangan dan kaki yang berlubang karena paku kedekian kami, salib kasar dan berat yang membuat Engkau menderita hingga mati karena dosa dan kejahatan kami yang begitu besar, terlampau besar ya Bapa. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!
Mazmur 25 ayat 10-12. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara-saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, kepada merekalah disampaikan anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Itulah berita pengampunan dosa bagi kita sekalian, dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami dengan sukacita menyatakan pengampunan dosa ini berlaku bagi kita semuanya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru setelah Allah berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Berita hidup baru ini terambil dari Roma pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi Di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan bersamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agunkan namanya. Pujilah Tuhan bersamanya. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab hari Paskah ini terambil dari kitab Markus 16 ayat 1 sampai dengan ke-8 yang menyatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus berdiri dengan perantaran murid-muridnya, memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucap syukurlah kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, kebenaran dan kudus, sampai dengan abadi. Paskahku tahun ini keruh dan kering. Corona telah merenggut ibadah indah persekutuanku. Corona telah menggerogoti denyut nadi imanku. Corona
Corona membuatku gila. Kenapa kami lebih takut padamu? Kau membuat kami menjaga jarak. Kau membuat kami takut untuk menjabat tangan. Kau membuat kami mendadak rajin cuci tangan, padahal hal itu sudah kami lakukan sejak kecil. Stop ketakutanmu. Stop kekhawatiranmu. Lihat pengorbanan Tuhan kita. Lihat pengorbanan Dia, penderitaan Sang Mesias. Pengorbanannya sungguh tak ternilai. Pengorbanannya sungguh mulia. Dialah yang seharusnya kita takuti. Dialah yang menentukan ini. Semua harus terjadi. Sebuah ujian kecil yang menggetarkan jiwa dan raga. Ujian kecil yang membuat dunia hening dalam sekejap. Apakah itu semua belum cukup bagimu? Masihkah kalian membandingkan kuasanya yang begitu besar dengan corona yang kecil? Jangan. Corona tak akan hentikan lantunan indah pujian kami. Corona tak akan hentikan gairah penyembahan kami. Tapi corona membawa hikmah. Corona kembalikan kita pada Sang Pencipta. Corona membuat kita erat dengan keluarga. Tapi tidak dengan korban yang meninggal. Corona menjauhkan kita dari jam besuk, bahkan sampai pemakaman. Sebelum semuanya terlambat, mari kita bertobat. Ya, noda ini terjadi karena dosa. Kita harus telanjangi semua dosa kita. Kita harus keluar dari kehidupan biadab ini. Kita harus kembali kepadanya. Inilah waktunya bagi kita untuk bertekuk lutut dan berdoa. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Yesus, ampuni kami. Kebangkitanmu menghidupkan roh
dan jiwa raga ini. Corona mengguncang Paskah di Indonesia. Semua panik, termasuk kita, umat percaya. Bahkan, kebangkitannya yang selalu kita ingat rayakan di gereja, kini tersiar di dalam rumah. Meski begitu, kita harus sadar, mungkin corona adalah cara Tuhan dalam menegur kita. Cara Tuhan untuk memulihkan gerejanya, yakni kita semua. Ya, kita semua adalah gereja yang hidup dan harus diperbaiki sebelum terlambat dan rasa penyesalan itu tiba. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Cakep. Coveran udah. Makan apa lagi? Ngemil banyak. Coveran makan ngemil. Coveran makan ngemil. Aduh. Allah, bosan banget dah ini, ngapain lagi ya? 3 minggu gini terus. Oh iya, gue ada doa mingguan nih. Apa ya kemarin ya? Apa lagi ayatnya? Ntar dulu deh. Ini dia nih yang gue cari-cari nih barang ini. Ih, diskon lagi. Wah gila sih ini sih. Gue mesti beli sih ini sih. Anggi, Anggi, Hah? Pak? Dek? Anggi. Waduh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa lo? Hanya lo. Dalam nama Tuhan Yesus pergi lo dari sini. Iya, kau mau manggil aku. Siapa lo? Oh, Tuhan. Enggak, gue gak percaya. Aku Allah yang kau salibkan. Lalu, dengan siapa kau percaya? Ya Tuhan Yesus lah Tuhan gue. Kenapa kau selalu menomorduakan aku? Kenapa bukan aku yang menjadi pilihan pertama di setiap aktivitasmu? Ya gue berdoa. Kok tadi kan gue cuma kepoan aja bentar. Tunggu. Tapi kalau emang lo Tuhan, kenapa lo kasih wabah corona? Banyak hamba Tuhan jadi korbannya tahu. Apakah kau menyalahkanku? Enggak sih. Maafin aku. Aku sangat mengasihi kalian. Tapi selama ini kalian terbuai dengan kasih yang kuberikan. Tapi aku orang yang taat kok Tuhan. Selama hidup aku berusaha untuk tidak berbuat dosa. Aku selalu menjaga kekudusan dan aku selalu menyediakan waktu buat Engkau Tuhan. Ini besar. Tadi kau menomorduakan aku. Anggi, aku memanggilmu meski kau tidak sempurna. Aku ingin kau lebih sempurna untukku dan mengingatkan umatku untuk memaknai arti kebangkitanku.
Semuanya salah. Mulai dari pendeta, majelis, dan jemaat. Kalian semua mempermainkanku. Memakai namaku, tapi tidak hidup suci dan kudus. Kalian hidup sesuai dengan hawa nafsu kedagingan kalian. Apakah gara-gara ini kamu memberikan kami corona, Tuhan? Banyak anak Tuhan meninggal. Bahkan kita nggak bisa jenguk. Kita nggak bisa ngelayat. Corona ini jahat banget, Tuhan. Jahat. Aku menginginkan kalian kembali kepadaku dengan kerendahan hati dan ketulusan. Itu sudah kami lakukan selama ini, Tuhan. Sudah. Belum sempurna. Aku menginginkan kesempurnaan karena aku sempurna. Sempurna yang seperti apa, Tuhan? Seperti apa? Bila kau sudah bertobat, jangan kembali berbuat dosa. Jangan mempermainkanku dengan segala tipu dayamu. Jangan mempermainkanku dengan wajah palsumu. Baik di luar, tapi sebenarnya busuk di dalam. Lalu kalau kami sudah bertobat, apa yang harus kita lakukan, Tuhan? Pertahankan kekudusanmu, karena aku kudus. Pertahankan kesucianmu, karena aku suci. Sehingga kau merdeka dari dosa dan layak untuk kuselamatkan. Aku telah bangkit dan hidup. Apakah kalian menginginkan aku kembali pada kayu salib untuk kali yang kedua? Tidak, Tuhan, tidak. Biarkan kami yang pikul salib kami, Tuhan. Biarkan kami menjaga kekudusan kami, Tuhan. Berikan kami kesempatan, Tuhan, dan bantu kami, Tuhan. Aku mengasihi kalian. Aku mencintai kalian. Berubahlah demi aku. Maka akan kuhentikan corona ini. Akan kubuat kalian bahagia bersamaku. Bertahanlah dalam cobaan dan godaan si iblis. Lakukanlah itu semua demi aku. Maafkan hamba, Tuhan. Maafkan hamba, Tuhan. Maafkan hamba. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawa ku untuk lebih dekat lagi padamu. Tuhan, maafkan hamba, Tuhan.
saudara-saudaraku di rumah, tadi kita sudah melihat beberapa kisah dan cerita, baik melalui puisi maupun melalui monolog tadi yang dibawakan oleh Anggi. Semua bercerita mengenai situasi dan keadaan yang harus dihadapi oleh manusia. Yang harus dihadapi oleh manusia. Kalau bicara manusia berarti tidak hanya berbicara umat Kristen, saudara-saudara, tapi semua umat manusia, baik yang ada di negara tercinta ini maupun yang ada di luar negeri. Tidak peduli orang berpangkat, orang memiliki jabatan dari kelas ekonomi menengah atau dari dalam tanda kutip ekonomi menengah ke bawah maupun ekonomi menengah ke atas, semua punya rasa takut dan nyalinya jadi ciut karena virus corona yang sementara melanda. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan, bahkan yang sering kita dengungkan, sering kita baca, sering kita dengar dari banyak orang, bahwa Allah sedang menghukum kita. Saya mau katakan tidak, saudara-saudara, Allah tidak pernah menghukum kita. Allah tidak pernah memberikan wabah hanya untuk menghancurkan saya dan Anda. Tidak pernah. Allah justru bangkit untuk mengalahkan wabah seperti ini. Allah justru memberikan kekuatan kita untuk menghadapi persoalan seperti ini. Bukankah dalam bacaan kita dan teks bacaan hari ini dari Markus pasal 16 tadi, sebuah kabar gembira kepada murid-murid, ayo pergilah kalian ke Galilea, dia menunggu kalian di sana. Apa makna dari teks ini? Malaikat yang bertemu dengan Maria tadi, yang datang pagi-pagi sekali ke kuburan itu, mau mengatakan kepada Maria, malaikat itu mau mengatakan kepada Maria, bahwa Allah mengalahkan kuasa kegelapan, Allah mengalahkan segala penyakit, Allah menghalau segala rasa khawatir melalui kebangkitannya. Jadi mana mungkin kita akan katakan bahwa Allah sedang menghukum kita, Tuhan sedang memberikan wabah kepada kita, Tuhan sementara mengutuk kita? Tidak. Sama sekali tidak, saudara-saudara. Teks Alkitab selalu mengajarkan kepada kita bahwa baik atau tidak baik waktunya, kita memiliki sandaran, yaitu Allah yang memberi hidup. Allah yang mengalahkan kuasa maut, yang mengalahkan kuasa kegelapan, bangkit, dan kebangkitan itu, hidup yang baru itu diberikannya kepada saudara dan saya. Itu yang benar, itu yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dalam monolog yang dibawakan oleh Anggi tadi, kita mendengar dialog antara Anggi dengan Tuhan yang mempertanyakan kualitas hidup dari orang-orang yang dia beri kehidupan itu, yang mempertanyakan praktek-praktek keimanan orang-orang yang diberikan kehidupan baru pasca kebangkitannya. Itu yang dia tanyakan dalam monolog tadi. Agaknya bagi kita zaman sekarang begitu gampang, begitu mudah, kalau dapat musibah Allah sedang marah. Lalu kalau ada banjir di daerah tertentu, Tuhan sedang marah ke sana.
ada longsor di daerah tertentu, Tuhan juga sedang menghukum. Dan sekarang corona, kita rame-rame teriak, Tuhan menghukum kita. Tidak, Tuhan tidak menghukum siapapun. Justru Tuhan memberi kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Allah justru sedang bekerja untuk membuat saudara selalu mengingat Dia, selalu mengarahkan hati dan pikiran saudara kepada Dia yang bangkit itu loh. Karena itu ada pertanyaan tadi dalam monolog yang dilakukan oleh Anggi tadi. Hei, apakah engkau akan membawa aku ke kayu salib untuk kedua kalinya? Lalu Anggi menjawab, tidak Tuhan, ampuni aku, ampuni aku. Aku banyak dosa Tuhan. Mungkin konteksnya harus seperti itu dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kehidupan Anda di rumah dan kehidupan saya. Bahkan kehidupan siapapun yang sempat melihat tayangan ini. Bahwa Allah justru sedang memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki dan menemukan hidup yang pernah Dia berikan. Kehidupan yang Allah ambil dari dalam maut, dari dalam kematian. Dia ubah itu menjadi sebuah kehidupan. Dan kehidupan itulah yang saat ini sudah diberikan untuk Anda yang ada di rumah. Termasuk diberikan untuk saya. Kita dalam suasana seperti ini mengingat semua itu. Bukankah karena kasih-Nya yang luar biasa itu, Ia harus disalibkan dan Dia harus terkulai mati. Lambungnya ditusuk untuk membuktikan apakah Dia sudah mati atau masih hidup. Coba untuk siapa itu? Bukankah untuk Anda dan saya? Allah yang berkorban untuk hidupnya, tidak mungkin Allah yang juga mengutuk atau menghukum saudara. Tidak. Allah yang justru mengambil, menghidupkan, menebus kematian itu, masa Allah itu mau menghukum saudara? Allah yang memberikan kehidupan, masa Allah yang juga akan mengambil kehidupan itu dari saudara? Tidak. Tidak, saudaraku. Kebangkitan yang kita ingat rayakan saat ini adalah sebuah kemenangan iman yang mestinya kita rayakan. Dan kemenangan itu mestinya lah kita pakai untuk menghadapi situasi dan keadaan yang ada sekarang ini. Ada tiga cara yang bisa kita lakukan bersama. Satu, saya dan saudara harus beriman penuh bahwa pemerintah itu dipakai oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan kita. Jadi jangan berkeluh, jangan kesah, jangan gelisah, dan jangan juga merasa sedang dihukum. Allah bekerja lewat pemerintahan kita. Tinggallah di rumah, kata pemerintah. Jangan keluyuran, jangan rame-rame. Pemerintah lakukan itu untuk memberi kehidupan Anda, memberi kehidupan bangsa dan negara ini, bukan mengambil kehidupan. Dan Allah tidak menghukum, tapi justru memberikan kehidupan itu. Anda tinggal di rumah, seperti yang diminta oleh pemerintah, adalah memberi kehidupan. Yang kedua, saudaraku, Yesus yang 2 hari lalu disalibkan di atas bukit Golgota, mengatakan begini. Ketika dia lihat ada Robert William Martin di bawah sana, dia lihat ada Maya Worotikan di ujung sana, dia lihat ada Jerry Hehanusa sedang di sana, dan sedang memperhatikan, mencoba apakah benar dia bisa melepaskan diri dari salib itu. Apa yang Yesus katakan?
Robert William Martin itu, Maya Worotikan itu, Jerry Hehanusa itu, sesungguhnya Tuhan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah mereka. Tuhan mengerti keadaan Anda. Tuhan tahu situasi kehidupan kita saat ini. Situasi rumah tangga Anda, situasi pekerjaan Anda. Tuhan tahu, lebih tahu dari Anda. Nah, kalau Tuhan yang memberikan kehidupan itu, saudaraku, lebih tahu kebutuhan Anda, lebih tahu persoalan Anda, lebih tahu masalah Anda, apa yang Anda khawatirkan? Coba, apa yang Anda khawatirkan? Jangan khawatir. Ikuti apa yang pemerintah negara ini lakukan sebagai wakil Tuhan mengatur kehidupan saudara sebagai warga masyarakat. Jangan khawatir, jangan takut. Dan yang ketiga, pergilah ke Galilea di sana. Ia menanti kalian di sana. Ini adalah perspektif iman yang ingin diperlihatkan oleh Tuhan Yesus melalui ucapan, di sini dikatakan anak muda, tapi itu adalah malaikat. Melalui ucapan malaikat kepada Maria, supaya Maria memberitahu murid-murid untuk segera menemui Yesus di Galilea. Perspektif iman yang ingin dibangun oleh Yesus. Cari Tuhanmu, saudara-saudara. Cari Yesus. Bagaimana kita mencari Yesus? Yesus mengatakan dalam kalimat yang sederhana, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Itu adalah perspektif yang ingin dibangun oleh Yesus supaya kita berlakukan. Anggi dalam monolog tadi dengan tegas ditegur oleh Tuhan. You membuat saya jadi nomor 2. Seolah-olah saya tidak penting di hadapanmu, wahai Anggi. Bukankah dialognya seperti itu tadi, saudara? Apakah kemudian semua hal harus, Tuhan, ini kami sedang menghadapi corona, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Apakah harus begitu? Oh Tuhan, kami karena akibat menuruti perintah dan saran pemerintahan kami, pendapatanku jadi berkurang. Makanan kami tidak bergizi. Tuhan tolong. Apakah seperti itu? Tidak, saudaraku. Kita tidak diajar untuk menghadapi segala persoalan tanpa kreativitas. Kita diminta untuk kreatif. Kita diminta untuk memakai akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diminta oleh Tuhan memakai kemampuan psikologis kita untuk menghadapi suasana seperti ini. Cari Tuhan. Dan saya yakin ada kurang lebih 540 kepala keluarga di GPIB Pasar Minggu. Saya yakin dari 540 kepala keluarga di GPIB Pasar Minggu itu, ada kurang lebih 300 kakak yang memiliki kemampuan ekonomi yang hebat dan luar biasa. Mungkin mereka inilah yang harus sekarang membagi kemampuan ekonomi itu kepada saudara-saudaranya, kepada jemaat yang ada di kasta paling rendah, yang butuh bantuan. Supaya mereka hidup juga, supaya mereka bergembira juga, supaya mereka bahagia juga dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Dan ingat saudaraku,
bukan hanya anak-anak Tuhan yang mengalami persoalan ini. Banyak saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita juga mengalami persoalan yang sama. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun mengalami persoalan yang sama. Jadi apa bedanya saudara, saya, dan mereka? Perbedaannya mestinya ada pada keyakinan kita pada Tuhan. Dan kreativitas kita untuk menerjemahkan apa yang dikatakan Tuhan dalam kehidupan ini kepada orang lain, saudara. Kepada orang lain. Kepada siapa yang membutuhkan. Itu kreativitas iman loh. Kalau iman Anda nggak kreatif, Anda nggak akan pernah bersahabat dengan sungguh-sungguh. Anda tidak akan pernah connect yang indah, yang bagus dengan Yesus. Kalau iman Anda tidak kreatif. Iman itu harus kreatif, saudara. Apalagi dalam suasana seperti ini. Dan saudara-saudaraku yang mungkin kelas ekonomi, strata kelas ekonominya, mohon maaf saya harus pakai ini karena ini juga bahasa-bahasa yang sering dipakai di sana. Saya tidak menemukan istilah lain. Strata ekonominya lemah. Anda juga harus kreatif. Bagaimana kreativitas kita? Anda meminta kepada Tuhan. Dan Anda juga jangan segan meminta kepada saudara-saudara Anda seiman. Kalau memang Anda butuh bantuan dan butuh pertolongan. Saya pikir itu hal biasa. Saya pikir itu hal yang wajar-wajar dilakukan. Dan Anda yang mampu menolong orang, jangan juga tidak membuka hati untuk mereka. Karena kegembiraan yang diberikan oleh Tuhan lewat kebangkitan itu adalah kegembiraan bagi seluruh anak manusia. Bagi seluruh anak manusia. Bukan hanya untuk umat Kristen aja, tapi untuk semua manusia. Jadi saudaraku, biarlah Tuhan yang memberikan kehidupan ini, Tuhan juga yang menggenapinya dalam perilaku hidup beriman saudara-saudara dari hari ke hari. Selamat bergembira, selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Anak Allah turun ke dunia mengasihi
Saudara, marilah berdiri lalu bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama-sama dalam syafaat, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, dalam keprihatinan dan kecemasan yang melanda banyak orang di dunia, termasuk juga kami, anak-anak-Mu, kami tetap bersukacita dan bergembira untuk mengingat rayakan hari kebangkitan-Mu, hari kemenangan-Mu atas kuasa kegelapan dan atas maut. Kami bersyukur bahwa meskipun kami harus mengingat rayakan dalam kesunyian seperti yang terjadi saat ini, tapi tangan Tuhan tidak pernah membiarkan kesunyian seperti itu berlarut-larut dalam kehidupan kami, sebab Engkau hadir dalam setiap kehidupan keluarga, warga jemaat. Engkau hadir dalam setiap peri hidup anak-anak-Mu, dan kami semuanya boleh dikuatkan. Kami semuanya boleh diberi hikmat melalui firman-Mu yang kami baca, baik yang disampaikan dalam bentuk pembacaan puisi, monolog, dan juga dalam pemberitaan firman melalui renungan. Kami bersyukur Tuhan tetap menghampiri kami semuanya, bahkan dalam keadaan rasa cemas, rasa khawatir, galau atas kehidupan kami, atas semua masalah-masalah yang menyelubungi di sekitar kami. Engkau hadir untuk menguatkan dan Engkau hadir untuk memberi hikmat. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Dan kesempatan ini juga ya Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan semua warga jemaat yang harus tinggal di rumah, yang harus bekerja dari rumah. Bagi mereka yang bisa bekerja dari rumah Tuhan, mereka yang harus mengikuti kuliah dan sekolah dari rumah, mereka yang sama sekali tidak mendapatkan pendapatan karena harus di rumah saja, mereka yang kehilangan mata pencaharian, Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa untuk mereka. Tolonglah mereka, pakailah gereja-gereja yang ada, pakailah warga jemaat yang Tuhan berkati kehidupan mereka, yang Tuhan turunkan berkat-berkat melebihi apa yang menjadi kebutuhan utama mereka.
hingga mereka boleh membaginya itu untuk menolong sesamanya. Dan hamba yakin Engkau akan mengembalikan berlipat ganda bagi anak-anak-Mu yang membagikan berkat terhadap mereka yang membutuhkan. Hamba berdoa juga, ya Bapa di dalam surga, segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kami untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, baik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah di pusat sampai ke daerah, dengan mengisolasi tiap-tiap keluarga dalam rumah mereka masing-masing, maupun mereka yang dirawat secara khusus. Tuhan tolong, Tuhan bekerja sama seperti Tuhan sudah bekerja selama ini. Ya Bapa di dalam surga, hamba juga berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang melayani dari kota sampai ke pedalaman, ke pelosok, ke kaki-kaki gunung, di pulau-pulau terpencil. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan di sana, para penatua diaken yang Tuhan panggil untuk melayani. Hamba berdoa untuk semua warga jemaat. Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu atas keluarga demi keluarga. Hamba juga berdoa dan bersyukur untuk pelayanan yang bisa dilakukan, bisa dilaksanakan pada saat ini, yang sudah dipersiapkan oleh TPG, yang sudah dipersiapkan oleh Inforkom, yang sudah dipersiapkan oleh tim pelayanan live streaming ini. Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalamnya. Penatua diaken yang melayani dalam jam sembahyang ini, pandu lagu, gitaris, pianis, dan juga organis, lighting, operator sound system, dan kameramen. Tuhan berkatilah mereka. Lalu hamba juga berdoa, menyerahkan semua rencana-rencana pelayanan yang berlaku di jemaat kami dan harus ditunda, bahkan ada sebagian yang harus tidak dilakukan. Tuhan tolonglah, bukan hanya jemaat kami yang mengalami persoalan-persoalan seperti ini, tapi juga gereja-gereja yang lain, sekolah-sekolah dari SD sampai ke perguruan tinggi, bahkan program-program pemerintahan pun banyak yang tertunda. Oh Tuhan, dalam situasi seperti ini, kami hanya mengandalkan Engkau. Dan kami tahu, tidak ada jalan yang buntu. Tetapi Tuhan selalu memberikan jalan terbaik bagi kami. Terima kasih Allah Bapa. Sempurnakanlah doa kami ini, yang kami bawa di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang
Jemaat Tuhan, marilah persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pemberian penuh sukacita kiranya berkenan dan mendatangkan kebaikan bagi pelayanan dan kesaksian, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Dengarlah nats Alkitab dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui transfer bank yang tertera di layar, atau juga dapat dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan langsung melalui kantor gereja setiap hari Jumat pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Maut sudah menyerang, kuburilah kuasanya, juru selamat mengenang, dalam sinar cemerlang, dalam sinar Jemaat yang bersukacita, marilah berdiri dan bersyukur dalam doa secara berbalasan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur hanya kepadamu, karena kemurahan-Mu saja kami dapat hidup dalam karya keselamatan yang Engkau anugerahkan. Pada saat ini kami telah mengumpulkan pemberian sukarela yang berasal daripada-Mu juga. Kiranya apa yang telah terkumpul ini dapat dipakai dan dikelola sesuai dengan kehendak-Mu untuk perluasan kasih serta kabar keselamatan bagi seluruh makhluk ciptaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri jam sembahyang kudus ini.
Ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya, ia memberi perintah untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa untuk menjadi muridnya dan untuk terus memberitakan kabar keselamatan bagi semua orang. Maka berdasarkan iman kepada Yesus Sang Putra Paskah, Gembala Agung kita, mari berdiri, pergilah dan jangan pernah lelah memberitakan firman Tuhan yang telah engkau dengar melalui hidup dan kerjamu sehari-hari. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.